Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan iman kita akan terus bertumbuh dan semakin dibangun di dalam Kristus. Bahkan dengan firman Tuhan kita akan mengerti akan kebenaran, dan lebih lagi tentunya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita. Dan dengan pengurapan Roh Kudus, kita bisa menangkap setiap rema yang dari Tuhan, dan tentunya kita dimampukan untuk bisa melakukan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala berkat-Mu, atas perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di Senin pagi, di awal pekan ini kami kembali Tuhan membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Kau yang singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 15 ayat 2. Saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, Yesus digambarkan seperti pokok anggur, dan kita ini ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Nah, harapan tentunya seseorang menanam tanaman anggur, dari ranting itu akan keluar buahnya. Nah, tetapi ada kalanya ada juga ranting tetapi tidak menghasilkan buah. Alkitab katakan setiap ranting padaku. Artinya bicara tentang siapa? Ya kita, orang-orang yang sudah percaya Kristus. Ya, ranting padaku, pada pokok anggur, pada Yesus. Yang tidak berbuah dipotong. Wah, sedih sekali. Ya, artinya apa? Dia mungkin menyebut diri Kristen, dia merasa tahu tentang Yesus, aku tahu, ya, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Hidupnya masih sama dengan kehidupan yang lama. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan hidup, cuma nebeng nama saja. Ya, akhirnya yang terjadi akan dipotong. Kalau kita baca selanjutnya itu bisa dilemparkan ke dalam api. Ngeri sekali. Ya, sekali lagi kekristenan sesungguhnya bukan hanya sekedar agama. Ya, tetapi lebih lagi ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus Sang Juru Selamat. Nah, kalau pokok anggur itu adalah Kristus dan kita caranya, kita harus nempel. Ya, tetapi nggak cukup dengan nempel saja. Harus sampai menghasilkan buah. Ya, kalau tidak menghasilkan buah dipotong dan akhirnya dibuang. Tetapi perhatikan, setiap ranting yang berbuah, ya sudah berbuah ini, menghasilkan buah, dibersihkannya. Sebentar, istilah dibersihkan itu bukan dilapi, ya dilap, dibersihkan dengan dari debu, bukan sesimpel itu. Ya, lebih lagi kalau kita tahu yang namanya tanaman anggur, ya setelah berbuah itu bahkan dipangkas daun-daunnya, dikurangi daun-daunnya. Nah, ini gambaran dibersihkan. Supaya apa? Supaya nantinya bisa menghasilkan lebih banyak buah. Inilah arti hidup kekristenan yang sesungguhnya, yang hidupnya menghasilkan buah. Sebab dengan buah itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau hidup kita menghasilkan buah, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Mari, ya jangan hanya orang menyebutnya, maaf nih, Kristen KTP. Bahkan lebih ekstrim, lebih Kristen tanpa pertobatan, ya diartikan. Ada lagi Kristen Natal, ya. Ada lagi Kristen Paskah, artinya cuma perayaan datang. Ya, saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya mengingatkan kita semua dan mengajak kita semua. Ayo,
hidup sesuai dengan firman. Hiduplah sebagai pengikut Kristus. Seperti ranting yang nempel pada pokok anggur. Tetapi jangan hanya nempel saja. Hasilkan buah. Jangan hanya percaya saja. Tetapi harus disertai dengan buah-buah pertobatan. Yang artinya berbeda dengan sebelum kenal Kristus. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita menerima juru selamat, hidupnya mungkin berantakan, hidupnya mungkin ada dalam kegelapan, hidup penuh dosa. Setelah kenal Yesus, tahu tentang juru selamat, oke, aku percaya misalnya gitu ya. Tetapi stop, hanya sampai di situ saja. Hanya sampai menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah, maka itu semua kesia-siaan. Karena ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Karena itu pastikan hidup kita ini bisa menghasilkan buah. Ya, jadi dengan kita menghasilkan buah artinya berarti kita ini sudah seperti yang semestinya yang Tuhan mau. Kalau kita baca perikop ini, Bapa adalah pengusahanya. Nah, dia istilahnya seperti orang yang menanam tanaman anggur itu. Tujuannya adalah tentu supaya dari tanaman itu ada buah yang dihasilkan. Nah, kita ranting-ranting ya. Jadi buah anggur muncul dari ranting-rantingnya. Kalau kita tidak menghasilkan, berarti kita mengecewakan dia yang mempunyai tanaman itu. Sebaliknya dengan menghasilkan buah, berarti kita melakukan apa yang dikehendaki dan diharapkan dari pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu mari saya mengajak kita semua, hidup kita harus berubah. Tinggalkan kehidupan lama. Yuk mulai berubah, mulai hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Tetap melekat dalam Kristus yang adalah pokok anggur. Ya, tetap melekat dengan Dia. Dan lebih daripada itu, terus hasilkan buah-buah yang baik. Supaya melalui perbuatan yang baik yang kita lakukan, buah-buah dari pertobatan kita ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, tujuannya itu. Jadi bukan untuk kebanggaan kita, aku menghasilkan buah. Tidak, buah itu bukan untuk diri sendiri. Tapi justru untuk orang lain. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Melalui setiap buah-buah yang kita hasilkan dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Seperti hanya pokok anggur, kami adalah ranting-ranting. Engkau pokok anggur yang baik. Dan biarlah hidup kami bukan hanya seperti ranting yang tumbuh, tetapi lebih daripada itu, melalui kami ada buah-buah yang dihasilkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menghendaki buah-buah dari setiap kehidupan kami. Dan ketika buah itu ada, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami lebih lagi mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hari ini segala aktivitas kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.